Lapar banget, sayang. Tanya Ezra. Keina mengangguk mantap sambil makan dengan lahap. Karena aku mual semalaman, jadi lapar banget tahu, jawabnya. Ezra hanya diam memerhatikan Keina yang memakan seluruh makanan yang ada. Setelah habis, ia bangkit merampas piring Ezra, lalu memakannya hingga tak tersisa. Kamu seperti diganggu sesuatu tahu, enggak? Tingkah kamu aneh banget, ucap Ezra. Keina menatap Ezra tajam. Maksud kamu aku kesurupan gitu? Tanyanya dengan menatap Ezra tajam. Ezra bingung harus menjawab apa, tiba-tiba Zero asisten pribadi barunya datang. Maaf mengganggu Tuan, sekarang waktunya kita berangkat, ucap Zero. Ezra langsung bangkit dan pergi tanpa pamit kepada Keina. Mungkin karena takut diamuk oleh sang istri, hal itu tentu membuat Zero heran. Zero, panggil Keina, sang pemilik nama menunduk hormat kepadanya. Kamu jaga suami saya, kalau dia bertingkah cari perhatian sama wanita lain, katakan sama saya, perintahnya. Zero mengangguk mengerti lalu ia berlalu pergi. Aku dikatain aneh, jangan-jangan dia kepincut sama cewek lain di luar sana, aku harus waspada sekarang, pelakor ada di mana-mana, ucapnya. Keina menjadi khawatir jika suami tercintanya akan direbut oleh pelakor nantinya. Astaga, membayangkannya saja sudah membuat Keina menjadi seperti orang gila. Aku harus mewaspadai Ezra sekarang, ucapnya dengan penuh semangat, ia tidak akan membiarkan ada satu pun duri mengganggu keluarga kecilnya. Ezra menikmati perjalanannya sembari memeriksa tabloidnya. Zero memerhatikan sang tuan sembari menyetir. Kenapa kau terus melihatku seperti itu? Tanya Ezra. Zero jadi salah tingkah. Tidak ada tuan, aku hanya melihatmu saja agar diriku semakin mengenalimu, jawabnya. Ezra menggelengkan kepalanya lalu kembali fokus dengan benda pipih di tangannya. Zero, sama persis dengan Radit, yang selalu memastikan Ezra baik-baik saja dan pekerjaan semua berjalan dengan baik. Hal itu membuat Ezra begitu menyukai Zero, di usianya yang masih menginjak 23 tahun, Zero tumbuh layaknya pria dewasa yang benar-benar bertanggung jawab. Keina sedang bersiap-siap dengan dress berwarna ungu muda, warna yang sangat ia sukai. Kali ini ia akan mengawasi sang suami secara langsung, tidak akan membiarkan satu pun wanita melirik suaminya. Mama mau kemana? Tanya Ken, ia baru saja pulang dari sekolahnya. Mama mau mengawasi ayah kamu. Oh, mama mau jadi security. Kok security sih? Tanya Keina kesal, ia sudah berdandan cantik malah dikatain security oleh putranya. Loh iya dong ma, security kan kerjaannya mengawasi dan menjaga, jelas Ken. Astaga, menurut Keina ada benarnya juga yang dikatakan anaknya. Lagian kenapa mama jadi security? Kan ayah ada yang ngawasin di sana, tanya Ken lagi. Keina tahu jika putranya ini sangat cerewet. Akan selalu bertanya sampai dirinya lelah menjawab semua pertanyaan random Ken. Ken mau ikut? Tanya Keina balik, ia mengalihkan pembicaraan. Ken menggelengkan kepalanya tidak mau. Ken mau main aja di mansion, jawabnya. Keina tersenyum simpul. Baiklah, mama pergi dulu untuk menjalankan misi. Kamu jangan nakal ya. Oke bos. Keina mencium kening Ken lalu pergi dengan memakai kacamata hitam bagaikan intel. Ken heran melihat tingkah mamanya. Ayah sama mama sama aja anehnya, ucap Ken. Ia menepuk jidatnya mengingat tingkah mamanya tadi. Ezra baru saja selesai dengan rapat yang begitu panjang dan tentunya menguras pikirannya. Kamu bereskan berkas yang harus saya tanda tangani. Saya mau istirahat dulu, ucap Ezra kepada Zero. Sang empu mengangguk mengerti lalu berlalu pergi. Tapi saat ia membuka pintu, Zero terkejut dengan kedatangan Keina. Nyonya, lirihnya, ia berbalik arah menatap ke arah Ezra yang sama saja sedang terheran sama sepertinya. Bagaimana tidak? Keina datang dengan memakai kacamata hitam. Keina. Iya, ini aku. Aku sedang mengawasi aktivitasmu di sini. Aku tidak mau ada wanita lain yang cari perhatian sama kamu, ucap Keina. Ia berjalan masuk sambil memerhatikan seluruh ruangan kerja sang suami, mana tahu bisa menemukan sesuatu. Ezra memijat pelipisnya, kali ini Keina benar-benar bertingkah random. Baiklah, lakukan apapun yang ingin kau lakukan, sayangku, ucap Ezra. Ia hanya pasrah sangat pasrah kepada sang istri. Keina duduk di sofa, dan Zero yang sudah pergi sedari tadi. Ezra sibuk dengan laptopnya, kali ini pekerjaannya sangat menumpuk.
Kok kamu nggak ajak Ken? Tanya Ezra sembari jari jemarinya sibuk di keyboard. Dia nggak mau ikut, jawab Keina cepat. Ia mengambil bunga yang ada di meja. Memerhatikannya dengan baik-baik. Kok tumben bunga mawar berwarna pink di meja kamu? Tanya Keina penuh curiga, karena ia menyukai mawar berwarna merah. Itu tugas Zero, sayang. Lagian hanya bunga tidak ada masalahnya, sahut Ezra. Keina semakin curiga. Kali ini ia benar-benar dalam mode posesif kepada sang suami. Kan aku suka warna merah, kenapa harus pink yang kamu pakai? Tanya Keina lagi, kali ini sedikit menuntut jawaban. Iya maaf, nanti aku ganti jadi warna merah deh. Kok kamu pasrah gitu sih? Aku jadi curiga sama kamu, ujar Keina. Ia menatap Ezra penuh mengintimidasi. Ezra menutup laptopnya, jujur ia merasa aneh dan sedikit geli dengan sikap Keina hari ini. Biasanya kamu, kalau aku datang ke sini pasti langsung ajakin aku main. Ini enggak, aku diabaikan, cibir Keina. Ezra bangkit untuk menghampiri sang istri yang sedari tadi terus mengomel. Aku enggak ada abaikan kamu, sayang. Aku sibuk, dan aku juga tidak tahu kalau kamu akan datang. Apa yang kamu sembunyikan dari aku? Pasti ada wanita lain di sini. Keina memeriksa tempat istirahat yang ada di ruangan kerja itu, tapi ia tidak menemukan orang yang ada di benaknya. Kamu lagi cemburu ya sama aku? Tanya Ezra. Ia meraih tangan Keina untuk duduk di sofa. Keina tertawa kencang kala dikatain sedang cemburu oleh sang suami. Iya. Lagi banyak banget pelakor. Jadi, sekarang aku sedang memantau kamu, ucap Keina. Ezra memijat pelipisnya karena tingkah random Keina hari ini. Aku tidak akan tertarik dengan wanita manapun, sayang. Cukup kau yang telah membuatku jatuh cinta, tidak ada yang lain, jelas Ezra. Keina tahu itu, tapi apa salahnya memantau sang suami, bukan? Begitulah yang ia pikirkan, aku tahu kalau kamu cinta sama aku, cuma aku memastikan kecurigaanku aja. Katanya feeling seorang wanita tidak pernah salah, ujar Keina. Kali ini feelingmu salah, tapi ya sudahlah. Lakukan apa yang kau mau, aku mau bekerja dulu ya. Kamu nggak ajakin aku main. Main, bukannya kamu mual kalau dekat aku, katanya aku bau. Keina mencium aroma tubuh Ezra, seketika ia tersadar lalu tiba-tiba mual menyerangnya. Keina berlari menuju toilet, ia memuntahkan segala isi perutnya. Ezra membantu dengan memijat tengkuk Keina agar wanita itu lebih mudah mengeluarkan semuanya. Kamu itu kayak orang ngidam aja tahu, ucap Ezra asal, tiba-tiba ia membeku dengan perkataannya sendiri. Sayang, jangan-jangan kau hamil, ucap Ezra dengan wajah berbinar bahagia, ia sudah lama mengharapkan Keina hamil lagi sedari lama. Masa sih? Kayaknya nggak mungkin deh. Kok nggak mungkin? Setiap malam lo kita ngelakuinnya, dan aku selalu mengeluarkannya di dalam. Tapi, tetaplah di sini. Aku akan beli sesuatu dulu, ucap Ezra. Keina mengangguk sambil melihat kepergian Ezra yang sangat bahagia. Keina menunggu Ezra sampai ia sendiri merasa bosan, karena hampir 15 menit menunggu suaminya itu juga belum terlihat. Saat Keina ingin bangkit, Ezra datang dengan membawa kantong plastik. Ayo pastikan dengan ini dulu, ucap Ezra. Ia memberikan tespek kepada Keina. Baiklah. Keina menyuruh Ezra untuk menunggu di luar, rasanya jantungnya berdebar menunggu hasilnya. Keina menunggu dengan jantung yang berdebar, sejujurnya juga ia sudah menginginkan bayi lagi. Kali ini harapannya baby girl, agar dirinya memiliki teman nantinya. Setelah menunggu, Keina mengambil tespek itu dengan tangan yang gemetar. Keina membekap mulutnya kala hasilnya menunjukkan 2 garis, yang menyatakan bahwa dirinya hamil. Keina sangat senang. Ia langsung keluar dari toilet. Kali ini ia menampilkan wajah sedih di hadapan sang suami. Sayang, maaf ya. Kenapa sayang? Kalau hasilnya belum garis 2, kita akan berjuang lagi. Jangan khawatir, ucap Ezra menenangkan sang istri. Maaf karena kamu harus bersabar selama 9 bulan lagi, ucap Keina dengan wajah yang berbinar bahagia. Ia menunjukkan hasil tespek itu kepada Ezra. Ezra sangat senang. Ia langsung memeluk Keina dengan erat dan menghujami wajah cantik itu dengan ciuman yang bertubi-tubi. Ya walaupun Keina harus menahan rasa mualnya, ia tidak tega melepaskan pelukan Ezra. Kita harus segera beritahu ke Anne. Kalau dia akan punya adik dalam waktu dekat, ucap Ezra. Keina mengangguk setuju.
Tapi, sebelum itu kita harus periksa kandungan terlebih dahulu ke Dr. Ogin, lanjutnya. Ezra merapikan dokumennya yang berserakan di meja, padahal kerjanya sangat menumpuk tapi kali ini ia benar-benar tidak sabar untuk membawa Keina ke Dr. Ogin. Zero mengetuk pintu, ia masuk dengan sedikit terheran kala melihat Ezra yang sedang sibuk merapikan berkas dan Keina yang duduk manis di sofa. Zero, kali ini aku pasrahkan semua meeting yang ada padamu. Atau kau bisa mengundur jadwalnya, itu terserah kamu aja. Tuan mau kemana? Tanya Zero, karena mengundurkan jadwal itu tidak semudah apa yang diperintahkan oleh Ezra. Aku mau ke Dr. Ogin, ini sangat penting melebihi apapun, jelasnya. Zero mengangguk mengerti. Setelah bicara hal yang dilakukan Zero, Ezra dan Keina berlalu pergi. Zero tersenyum saja melihat kepergian Tuan dan Nyonyanya, rasanya ia juga ikut merasakan kebahagiaan mereka. Keina dan Ezra sudah berada di ruangan Dr. Tari. Keina sedang berbaring di bed pasien untuk melakukan USG. Agar mereka mengetahui usia kehamilan Keina yang sudah memasuki usia berapa minggu. Ezra dapat melihat dari monitor, janin yang membuat jantungnya berdebar. Ia benar-benar tidak menyangka akan menjadi ayah untuk yang kedua kalinya, rasanya ia ingin tertawa saja sepuasnya karena rasa bahagia yang menyesakkan hatinya. Keina terus memerhatikan sang suami yang tiada berhenti tersenyum. Ia sangat cerewet menanyai segala hal kepada Dr. Tari. Kandungannya sudah memasuki 5 bulan, Pak. Ucap Dr. Tari. Keina terkejut mendengarnya. Kok saya bisa nggak sadar ya, dok? Tanya Keina lugu, karena mualnya saja baru datang kemarin. Memang selama ini Keina merasa aneh dengan tubuhnya, dan ia melupakan mensnya yang selalu datang di setiap bulannya. Tapi, kali ini ia baru ingat jika sudah lama mensnya itu tidak datang. Bahkan Ezra selalu minta jatah setiap malam, kepadanya tanpa henti. Kandungan nyonya kali ini sedikit tidak rewel, Anda kurang mual, bukan? Mual kalau dekat saya, Tari. Kalau Keina mencium aroma tubuhku, ia langsung muntah-muntah. Apa itu tidak bisa dihentikan? Tanya Ezra, ia sudah sangat tersiksa satu malam tidur tanpa memeluk sang istri. Itu bawaan sang bayi, Tuan. Apalagi, jenis kelaminnya kali ini baby girl. Baby girl, wah, ucap Keina, ia sangat bahagia dengan kebenaran bahwa ia mengandung anak perempuan kali ini, dan Ezra juga sangat senang. Ia akan memiliki sepasang anak, laki-laki dan perempuan. Membayangkannya saja, sudah membuat Ezra sangat bahagia. Dr. Tari memberi wejangan pada pasutri itu, hal apa yang tidak boleh Keina lakukan selama hamil. Dan Ezra pastinya mendengarkannya dengan baik, karena ia tipe menjaga benar-benar sang istri saat hamil sampai melahirkan nantinya. Kini Ezra dan Keina sudah berada di perjalanan menuju ke mansion utama, kamu yakin nggak pengen apapun? Tanya Ezra lagi, dari mulai perjalanan tadi Ezra selalu menanyakan hal yang sama. Keina sudah memikirkannya dengan baik, tapi ia benar-benar tidak menginginkan apapun. Rasanya ia ingin cepat sampai, ia sudah tidak tahan dengan aroma tubuh Ezra. Cepat nyetirnya, kamu bau banget, perintah Keina. Ezra menghela napas panjang. Ternyata indera penciuman Keina masih saja bermasalah, kehamilan kali ini sangat beda dengan kehamilan Ken dulu. Dulu, Ken sangat suka dengan aroma ayahnya, bahkan baju Ezra yang sudah bau keringat saja bisa meredakan mual Keina. Kali ini, bahkan tidak mau selalu dekat dengannya. Mood wanita dari orok memang tidak bisa dimengerti. Begitulah yang Ezra pikirkan, ia hanya menggelengkan kepala saja melihat Keina yang terus mengomel mengatainya bau.